direkam ya? Sudah, Ibu. Yang terhormat Ketua Kelompok KKM 56 yaitu Saudara Irfan Dirahman. Yang terhormat pemateri webinar yaitu Ibu Rara, Afiani SKM, dan para peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara kegiatan webinar dengan tema sehat dan produktif di era AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kegiatan webinar. Untuk yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Isna. Untuk para peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Kepada Saudara Isna dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Isna. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari dosen pendamping lapangan KKM 56, yaitu Ibu Dr. Hepsi Nindianasari, MPD. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu narasumber yang pada pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan kesehatan ya, terkait dengan sehat dan produktivitas di era kebiasaan baru ya, yaitu Ibu Rara ya, Bu Rara Afiani SKM. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk penyampaian pemaparan materi. Dan juga mahasiswa KKM kelompok 56 dan para peserta yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar dalam kondisi sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa masih melaksanakan
kegiatan-kegiatan, aktivitas yang diantaranya pada pagi hari ini akan kita lakukan. Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita di sini masih dalam era new normal ya, walaupun memang dalam era new normal ini kita harus tetap waspada ya, karena memang kondisi masih belum stabil ya, masih belum dipastikan obat-obat atau antivirus atau apapun, karena masih dalam kondisi penelitian-penelitian ya di berbagai lembaga, di antaranya di Indonesia ini kita masih melakukan tes-tes terkait dengan obat-obatan ya, yaitu yang dilakukan oleh Universitas Pajajaran ya, dan juga Bio Farma. Sehingga dalam prakteknya kita dalam kehidupan sehari-hari harus tetap menjaga kondisi kita masing-masing dengan menjaga protokol kesehatan kita ya, dengan selalu memakai masker dan juga membawa sanitizer ya, dan juga menjaga jarak ya. Walaupun kalau kita lihat di sekeliling kita sepertinya sudah bukan lagi tapi sudah benar-benar seperti normal, tetapi tetap kita harus waspada gitu ya. Nah, untuk itu dengan kewaspadaan yang kita lakukan, berharap kita masih bisa diberi kesehatan dan terhindar dari apa yang tidak kita inginkan tadi. Karena memang virus-virus ini ya yang saya ketahui kemarin itu memang gejalanya ada yang langsung terkena, ada juga yang tidak terlihat ya, dan juga hanya bersifat batuk-batuk seperti batuk kering ya, lalu ada sesak nafas ya, yang mungkin biasanya penyakit ini biasalah batuk-batuk ringan gitu ya. Tapi ternyata yang saya ketahui kemarin batuk-batuk gejala seperti batuk kering tersebut, sesak nafas, lalu pilek gitu ya, itu bisa diwaspadai juga gitu kan. Makanya selalu jaga kesehatan, selalu banyak minum vitamin. Mungkin akan lebih banyak informasi terkait dengan kesehatan tersebut oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Selalu kita gali informasi-informasi yang terbaru agar kita memang tidak telat informasi tersebut ya. Oke, dari saya itu saja mungkin. Selamat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Selamat untuk kelompok KKM 56. Semoga selalu sukses ya dalam kegiatan program-programnya. Ya, mungkin ini kita beberapa pertemuan lagi kali ya untuk kegiatan KKM ini, karena saya ketahui kemarin terakhir itu laporan harus dikumpulkan akhir Agustus ini ya. Mungkin ada beberapa kegiatan lain yang memang belum dilakukan, segera dilakukan sehingga laporan akhir tepat waktunya untuk dikumpulkan. Itu saja dari saya. Saya ulangi lagi untuk kalian sukses dan juga selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hetty atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu akan Mohon disampaikan. Izin dulu ya teman-teman semua. Maaf, moderator saya lupa tadi, mohon izin. Kebetulan saya sudah janji bimbingan offline di kampus ya, di Pasca Sarjana. Jadi mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Terima kasih buat Ibu narasumber yang meluangkan waktunya ya untuk kegiatan KKM 56 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih. Saya izin ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua KKM 56 kepada Saudara Irfandi Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, sehat, iman dan juga ihsan sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom ini. Selawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hidupnya senantiasa membawa Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya sedikit sambutan. Yang terhormat kepada Ibu FC Nindya Sari selaku dosen pembimbing lapangan dan juga Ibu Rara Afiani selaku narasumber dan pemateri yang saya hormati, dan teman-teman semua di sini kelompok KKM 56 dan beserta keseluruhan yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini kita semua di sini mendapatkan sebuah informasi dari narasumber nanti yang mungkin teman-teman juga bisa untuk dipraktekkan di rumah atau di kehidupan sehari-hari, yang mana mengingat bahwasanya hari ini masih dalam kondisi pandemi, walaupun memang dalam grafiknya tidak terlalu tinggi lah istilahnya kalau misalkan kita melihat pada kehidupan sehari-hari, namun itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang pandemi ini masih tetap ada gitu. Jadi dengan adanya webinar ini diharapkan untuk teman-teman semua senantiasa untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh agar bisa minimalnya menekan angka penyebaran COVID atau pandemi seperti ini gitu. Karena memang kan kita inginkan bahwasanya dengan usaha kita semua gitu, dengan usaha individu masing-masing agar pandemi ini segera hilang, dengan nanti ada beberapa yang informasi atau pencerdasan yang diberikan oleh narasumber kita gitu. Teman-teman saya harapkan di sini untuk interaktif lah dalam webinar ini. Karena apa? Karena webinar ini juga termasuk hal yang positif yang bisa kawan-kawan atau teman-teman hadiri atau teman-teman diskusikan lah dalam kali ini gitu. Saya harapkan kepada seluruh panitia pun untuk tetap berkontribusi dalam webinar ini. Terima kasih pula kepada panitia atau anggota KKM 56 yang sudah membuat acara yang luar biasa ini, acara webinar di tengah-tengah pandemi ya, tengah-tengah pandemi ini yang bisa membuat teman-teman semua paham lah bagaimana caranya hidup dalam adaptasi kehidupan baru dan menjaga imunitas dan kesehatan gitu dalam pandemi ini. Ya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya beberapa kata saja. Semoga saja bisa diterima dan juga terkenal lah di teman-teman semua. Tidak lama dan juga saya langsung saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Irfandi Rahman selaku Ketua KKM 56. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kegiatan webinar. Untuk kegiatan webinar kali ini akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Saudari Intan. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator. Nama yaitu Intan Laila Sari, jurusan Administrasi Publik, tempat tanggal lahir Serang 4 April 1999, status mahasiswa agama Islam, alamat Jalan Bayangkara Cipocok Jaya RT 04 RW 09. Untuk riwayat pendidikan yaitu TK Islam Bunga Bangsa, SDN Pancamarga, SMPN 10 Kota Serang, SMKN 7 Kota Serang, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Riwayat organisasi yang pernah Saudari Intan ikuti diantaranya yaitu OSIS SMPN 10 Kota Serang, Pramuka SMKN 10 Kota Serang, Ketua MPK SMKN 7 Kota Serang, PMR SMKN 7 Kota Serang, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, dan Ketua Umum KSR PMI Untirta. Kepada Saudara Intan,
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih kepada Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, selamat pagi kepada Kak Rara Afiani. Selamat pagi, Kak. Pagi. Ini saya manggilnya Kakak aja ya, Kak? Boleh. Jangan panggil ibu ya. Oke, siap-siap. Mm-mm. Baik, kepada Ibu Hepsi juga yang kebetulan tadi sudah keluar ya dari room ini karena memang ada urusan gitu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Laila Sari, selaku moderator yang akan memandu pada acara webinar KKM reguler Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelompok 56. Baik, sebelum kita memulai acara webinar ini, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, peserta diharuskan mematikan mikrofon dan mengaktifkan video pada saat acara berlangsung. Kemudian, peserta yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik dengan format nama, kemudian izin bertanya di room chat Zoom. Kemudian saya, selaku moderator, akan mempersilakan peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, supaya ada interaksi antara peserta dan juga pemateri. Kemudian tentunya bagi peserta yang aktif bertanya, akan mendapatkan reward. Selanjutnya, peserta diharapkan untuk selalu tertib dalam mengikuti acara webinar yang telah dibuat. Peserta pada saat bergabung dalam acara webinar harus menggunakan nama asli. Jadi teman-teman yang masih menggunakan bukan nama asli diharapkan untuk mengganti ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, peserta yang dianggap hadir pada webinar kali ini yang mengikuti rangkaian dari awal sampai akhir. Dan ini juga akan menjadi acuan bagi kami untuk membuat sertifikat. Jadi usahakan dari awal sampai akhir teman-teman standby ya, supaya ilmu yang didapat tidak setengah-setengah. Baik teman-teman, tema kita pada webinar kali ini mengenai sehat dan produktif di era AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang kita tahu, AKB ini merupakan istilah baru pengganti dari new normal yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, itu Bapak Ridwan Kamil, dan sudah diperkenalkan oleh masyarakat dari Juni 2020 lalu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga nih, pandemi ini sudah ada di Indonesia, itu dimulai dari awal bulan Maret hingga saat ini. Dan tentunya pandemi ini mengakibatkan banyak perubahan di berbagai macam sektor, bukan hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, transportasi, pariwisata, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya juga ikut terdampak. Sehingga pemerintah akhirnya menerapkan tatanan baru atau yang biasa kita sebut AKB, adaptasi kebiasaan baru, agar masyarakat dapat menjalankan kembali aktivitasnya dengan seperti biasa, namun dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Lantas, apa saja sih yang dapat kita lakukan di era AKB ini untuk tetap sehat dan juga produktif? Dan bagaimana kita bisa memerangi COVID-19 ini dengan tindakan-tindakan yang tentunya promotif dan juga preventif, serta kreatif tentunya. Dan ini semua akan dibahas oleh narasumber kita kali ini, yaitu Kak Rara Afiani.
Beliau merupakan salah satu promotor kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Serang dan juga promotor kesehatan di Palang Merah Indonesia, Jakarta Barat. Beliau ini merupakan seorang Field Koordinator COVID-19, kemudian Internship BPBD Provinsi DKI Jakarta, seorang manajer kasus di TBRO LKNU di Rumah Sakit Kalideres dan juga Cengkareng. Kemudian masih banyak lagi pengalaman kerja dan juga pengalaman organisasi dari narasumber. Namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu nih Kak, karena terlalu banyak pengalamannya. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Kak Rarafiani untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Halo semuanya. Ketemu lagi ya kita di webinar. Kali ini pembahasannya mungkin ini pandemi masih ada atau enggak ya? Pandeminya masih berlanjut apa enggak ya? Karena memang pada saat penerapan new normal dan beberapa aktivitas diperbolehkan, banyak masyarakat yang sepertinya melupakan atau menyampingkan pandemi ini. Padahal sebenarnya virusnya ini masih ada ya teman-teman ya. Mungkin tanpa panjang waktu lagi, boleh minta tolong materinya. Oke. Iya. Kelihatan semua ya teman-teman ya? Kedengeran kan suara saya? Kedengeran Kak. Oke. Sehat dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru. Sehat dan produktif ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita bahas bareng-bareng di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan boleh bertanya, karena nanti katanya ada hadiahnya. Boleh di next, Kak. Masih loading ya? Oke. Ini sudah diperkenalkan tadi ya, udah dibacakan sama moderator. Nama saya Rara Fiani. Saya kelahiran di Jakarta tanggal 6 April 1994. Jadi masih muda. Nah, untuk teman-teman yang memang mau tahu kerjaan saya seperti apa, kenapa bisa banyak banget gitu, ya bisa follow Instagram saya, terus juga ada Facebook saya, terus juga ada YouTube saya. Boleh di next. Nah, sekarang bukan new normal lagi ya, tapi adaptasi kebiasaan baru. Hampir sama dengan pengertiannya new normal, karena pada saat adaptasi kebiasaan baru ada beberapa kebiasaan yang tadinya memang tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Misalkan zaman dulu itu jarang banget yang melakukan cuci tangan, tapi karena adaptasi kebiasaan baru, mau nggak mau harus kita melakukan cuci tangan setelah habis dari mana-mana. Terus juga adaptasi kebiasaan barunya, misalkan biasanya kalau misalkan kita pulang dari mana-mana gitu, itu biasanya kita itu bisa tidur-tiduran dulu, nonton TV, tapi pada saat kebiasaan baru ini, kita harus dibiasakan untuk membersihkan diri pada saat kita sampai rumah langsung membersihkan diri. Nah, nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi next. Nah, selalu menerapkan PHBS untuk pada saat di era baru atau new normal ataupun adaptasi kebiasaan baru, kita harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kenapa? Ini adalah salah satu upaya yang memang kita lakukan untuk mencegah kita tertularnya COVID-19. Karena memang yang tadi diberitahukan pada saat sambutan oleh ibu dosennya, kalau misalkan memang pandemi ini masih belum berakhir. Pandemi ini masih ada. Vaksinnya masih belum ditemukan karena masih diuji coba. Makanya
dari kita semua, teman-teman, apalagi generasi muda ya, itu harus menerapkan yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini tuh banyak banget ragamnya. Kita mulai dari menjaga kesehatan diri kita dengan cara rajin olahraga, terus juga kita harus melindungi diri kita dengan makanan, dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, terus juga wajib banget mencuci tangan setiap saat, kapanpun, dimanapun. Terus juga makan makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, kalau bisa jangan sering-sering ke rumah sakit, ke puskesmas, atau pelayanan kesehatan. Gitu. Tetap di rumah. Dan yang paling susah adalah teman-teman minum air putih. Apalagi sekarang ini banyak banget, kalau saya lihat sih di Kota Serang masih banyak banget ya yang kafe-kafe yang memang buka dari pagi sampai dengan malam. Nah, teman-teman kalaupun emang lagi di luar, itu harus tetap menerapkan PHBS. Dengan cara apa? Jangan lupa bawa hand sanitizer, dan pada saat sampai itu harus cuci tangan. Boleh di next? Boleh di next? Nah, ini dia, mulai adaptasi kebiasaan baru. Yang tadi hampir sama yang tadi saya jelasin, kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Biasanya kalau makan, nongkrong di kafe, rame-rame gitu, deket-deketan, terus juga bisa sender-senderan, pegangan tangan, salaman, dan segala macamnya. Nah, kita mulai mengadaptasi kebiasaan baru, yaitu jaga jarak. Kita harus menjaga jarak, teman-teman. Kita ngumpul tapi harus jaga jarak, sebelahnya jaraknya jauh. Terus juga harus melakukan sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa bawa hand sanitizer, makan makanan gizi seimbang, karena memang banyak banget teman-teman dari generasi muda ini yang acuh sama makanan gizi seimbang. Padahal gizi seimbang ini penting banget untuk daya tahan tubuh kita. Dan karena memang pandemi dan banyak ngelakuin aktivitas di rumah, terlebih lagi juga kalaupun kuliah pasti juga nggak mungkin kuliah di kampus, pasti kuliahnya di rumah, melakukan kegiatan apapun itu di rumah. Kalaupun memang keluar pasti kebanyakan duduk. Nah, ini dia nih masalahnya. Banyak yang tidak rajin olahraga. Teman-teman, olahraga itu tuh nggak harus keluar. Nggak harus teman-teman melakukan aktivitas olahraga yang memang sebenarnya teman-teman sukai. Misalkan kayak berenang, lari, terus lari pagi ataupun bersepeda. Tapi olahraga ini tuh bisa kita lakukan di rumah dengan cara senam-senam kecil, terus kayak stretching yang tadi dipimpin sama Mbak Eka, terus juga bisa melakukan gerak-gerak tubuh. Misalkan kita membantu orang tua untuk membersihkan rumah, nah itu termasuk aktivitas fisik. Yang penting tubuh tetap bergerak. Dan ini nih, karena mayoritas Islam pasti selalu salaman, ya kan? Nah, sekarang itu jangan salaman dulu, tapi say hello dari jauh. Say hello dari jauh. Terus kalau bisa diganti gaya salamannya, jangan salaman bersentuhan ya. Karena itu takutnya membuka klaster baru penularan COVID. Nah, gunakan uang elektronik. Nah, biasanya yang suka megang uang cash banyak nih. Kalau bisa, banyak banget kan diskon-diskon yang melalui OVO ataupun GoPay ataupun yang lainnya gitu, menggunakan uang elektronik. Jangan sampai jadi klaster penularan yang lebih parah, karena kita ngasih uang belum tentu uang dari kita itu tangan kita bersih, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di tangan kita. Dan setibanya di rumah langsung mandi. Nah, yang tadi saya bilang, biasanya kita melakukan setelah pulang dari rumah itu biasanya kita bisa nonton TV, ketemu orang tua, cium tangan, terus juga main sama adik, tapi itu semua tidak bisa kita lakukan. Kita harus bersihkan diri kita dulu, mandi, baru langsung ketemu dengan keluarga. Jadi ada beberapa kebiasaan baru yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Next. Nah, ini dia. Ini langkah-langkah cuci tangan. Mungkin teman-teman udah bosan banget ya. Setiap dari SD sampai dengan SMA pasti selalu deh. Gimana sih gerakan cuci tangan? Nah, sebenarnya tuh
gerakan cuci tangan itu ada 6 langkah. Tapi teman-teman, kenapa kita harus ada 6 langkah? Karena minimal banget itu 60 detik kuman baru bisa mati yang ada di tangan kita. Makanya selalu dari SD sampai SMA mungkin ya, ada beberapa guru atau beberapa tenaga kesehatan yang datang untuk bilang, jangan lupa ya cuci tangan dan mempraktekkan cara cuci tangan. Itu pasti selalu ada. Nah, ini dia. Karena memang cuci tangan ini adalah salah satu pencegahan yang paling murah dan mudah dilakukan pada saat pandemi maupun tidak pandemi. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama diputar depan, putar belakang, sela-sela jari, punggung jari, jari, dan juga kuku. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mempraktekkan cuci tangan. Boleh next? Nah, ini yang tadi dibilang, emang kita kita ada kelonggaran, yaitu melakukan adaptasi kebiasaan baru. Kita bisa beraktivitas di luar rumah, kita bisa melakukan kegiatan maupun berkumpul walaupun tidak boleh lebih banyak orang gitu. Berkumpulnya minimal 30 ataupun kita berkumpul 5 orang, kita nongkrong ketemu teman di kafe, itu bisa kita lakukan, tapi tetap himbauan harus tetap di rumah. Kalau misalkan tidak ada kegiatan yang mendesak sekali, usahakan di rumah. Karena kenapa? Untuk mengurangi penyebaran virus agar tidak terlalu lebih luas gitu. Karena walaupun ada kebijakan kelonggaran dari pemerintah mengenai adaptasi ini, kita tetap harus waspada teman-teman. Kita nggak pernah tahu virusnya itu ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di atas, di bawah, kita nggak pernah tahu. Karena virusnya itu tidak terlihat. Dan mungkin ada sebagian yang bilang, virusnya ini tuh sebenarnya ada atau enggak sih? Teman-teman kalau mau tahu virusnya ini ada atau enggak, teman-teman bisa ngecek sendiri di rumah sakit. Ada banyak masyarakat Indonesia yang diisolasi mandiri di rumah sakit. Teman-teman mau tahu juga di mana virus ini ada atau tidak, teman-teman bisa datang ke tempat pemakaman umum. Kalau di Jakarta, ada di Tegal Alur. Teman-teman bisa lihat itu bagaimana para pekerja penggali kuburan setiap harinya menerima pasien COVID untuk dikebumikan karena memang tidak dapat ditolong. Jadi, kalau dibilang virus ini ada atau enggak, virus ini ada. Virus ini ada di sekitar kita, memang tidak terlihat. Mungkin kalau misalkan Palang Merah Indonesia ini bisa ketemunya itu dengan bencana, biasa bertemu dengan bencana banjir, tsunami, terus juga gempa bumi, itu terlihat teman-teman. Tapi kalau bencana pandemi, itu kita nggak pernah ngelihat, kita nggak bisa ngelihat itu virusnya ada atau tidak, terus siapa yang kena, gejalanya kayak gimana, itu benar-benar tidak terlihat. Karena orang yang kelihatan sehat belum tentu sepenuhnya sehat. Makanya tetap anjurannya pakai masker dengan benar. Jangan pakai maskernya cuma sampai di sini, hidungnya masih kelihatan. Terus juga pakai masker yang malah di dagu. Nah, makanya harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau keluar rumah ya, wajib banget pakai masker. Boleh di next? Nah, ini dia nih. Yang tadi dibilang pada saat kita keluar rumah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita kembali? Yang pertama, kalaupun barang-barang yang habis dipakai dari luar, misalkan kayak sepatu, tas, laptop, handphone, nah itu harus kita bersihkan. Kita bersihkannya dengan cara apa? Bisa pakai membuat disinfektan mandiri di rumah, itu kita bisa gunakan untuk menyemprot sepatu, barang-barang kita, atau bisa menggunakan hand sanitizer, kita lap barang-barang kita supaya benar-benar bersih, karena mau masuk ke dalam rumah. Terus setelah semuanya sudah bersih, jangan lupa membersihkan diri. Di next. Nah, yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau nongkrong, mau keluar rumah, jangan lupa tetap pakai masker.
pakai maskernya gimana caranya yang benar, pakai masker secara full ya. Jangan maskernya cuma setengah, jangan maskernya malah ditaruh di dagu. Giliran ada polisi atau petugas kesehatan atau Satpol PP yang mengingatkan untuk pakai masker baru dipakai. Nah, teman-teman harus tetap pakai masker. Emang tidak nyaman banget sih pakai masker. Sesak nafas banget pasti iya. Tapi ini adalah salah satu upaya. Kenapa? Belum tentu diri kita sehat sepenuhnya dan belum tentu orang yang kita temui itu sehat sepenuhnya. Jadi untuk saling melindungi satu sama lain, kita bisa memakai masker sebagai upaya. Nah, setelah itu apa aja sih? Nah, teman-teman mungkin sudah familiar ya apa yang harus dibawa. Mungkin seperti hand sanitizer, terus juga bawa jaket, terus juga bawa alat ibadah sendiri. Nah, yang biasanya suka sholat atau beribadah minjem paket punya temen atau minjem di musola. Nah, teman-teman harus terbiasa untuk membawa alat ibadah sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih alat ibadah yang kita gunakan di tempat umum ini bersih atau tidak. Terus terhindar dari virus atau tidak. Kita nggak pernah tahu, karena yang pakai lebih dari satu orang. Nah, kalau kita pakai alat ibadah kita sendiri, otomatis kita bakalan terjaga dan menjaga supaya kita jangan tertular oleh penyakit yang lain. Gitu. Nah, ini dia. Teman-teman kalau misalkan memang mau berbelanja, mau shopping, karena mall udah buka ya. Mall udah buka, tempat-tempat belanja juga udah banyak yang buka. Nah, jangan lupa, karena sekarang di Indonesia ada kebijakan untuk tidak menggunakan plastik, teman-teman harus bawa tas belanja sendiri. Dan pasti yang wajib banget adalah hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, dan juga pakai sarung tangan. Bisa pakai sarung tangan medis, jangan pakai sarung tangan medis, bisa pakai sarung tangan yang lain gitu. Terus juga new normal untuk ke kantor. Untuk yang teman-teman ke kantor, jangan lupa untuk bawa tempat minum sendiri atau botol minum sendiri. Terus kita juga, kok hilang ya gambar? Sebentar, Kak. Oke. Ya. Gangguan teknis ya? Iya. Nah, ini dia nih. Tisu basah, alat makan, teman-teman. Kebiasaan orang-orang itu pada lupa untuk membawa alat makan sendiri. Padahal ini penting banget ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar juga dari COVID. Karena yang bisa menjaga diri kita adalah diri kita sendiri. Menerapkan perilaku itu memang, menerapkan perilaku adaptasi kebiasaan baru itu memang sulit banget. Karena kebiasaan yang kemarin saja, yang tidak sebelum pandemi, itu masih susah untuk dikendalikan. Gimana untuk menghadapi kebiasaan baru. Cuman teman-teman diminta dan dimohon banget untuk menerapkan kebiasaan baru ini dengan baik. Karena supaya apa? Supaya angka penularan COVID kita bisa sedikit menurun. Boleh di next? Nah, ini dia tips menjaga daya tahan tubuh. Teman-teman kalau mau tetap sehat, di rumah maupun di luar, ini ada beberapa tips yang memang harus dilakukan. Yang pertama, tetap di rumah. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Makanan sehat itu kayak gimana sih? Itu adalah
makanan gizi seimbang yang memang porsinya itu bukan berlebihan, bukan juga kekurangan. Antara porsi sayur dan buah itu antara porsi sayur dan juga nasi atau makanan pokok itu harus sama, harus seimbang. Dan kurangin konsumsi minuman yang bergula, karena biasa banget nih teman-teman kalau nongkrong pasti beli kopi yang mungkin gulanya itu berlebih. Entah ada coklatnya, entah ada susunya. Nah, itu adalah konsumsi gula berlebih. Udah gitu, teman-teman harus tetap melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah, jika bekerja di rumah, setiap duduk nih, nah itu kita setiap 30 menit sekali harus istirahat. Misalkan kita kerja di rumah itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, atau sampai jam 3 sore. Nah, teman-teman tuh harus selipin waktu 30 menit untuk beristirahat. Minimal kita melakukan perenggangan. Dan jangan juga kerjanya sambil ngemil berlebihan. Karena kenapa? Yang ada berat badannya makin nambah, aktivitas fisiknya kurang, itu bisa menimbulkan penyakit yang lainnya. Bagi yang sedang merokok, nah kalau bisa stop merokok. Belum? Bentar. Di sebelumnya masih belum. Nah, stop merokok ya. Kalau misalkan bagi teman-teman yang masih perokok. Karena merokok meningkatkan resiko infeksi dan akan memperparah komplikasi. Jadi, mungkin yang merokok hari ini berasanya sehat aja, tapi nanti akan berasa di kemudian hari. Nggak mungkin hari ini. Nah, selain itu juga, jangan lupa untuk tetap bergerak. Gitu. Boleh di next? Nah, teman-teman yang nggak pernah tahu ukuran penyajian buah dan sayur itu kayak gimana sih? Satu porsi itu seperti apa sih? Nah, di sini dijelasin satu porsi sayur itu adalah kurang lebih 1 gelas setelah dimasak dan ditiriskan. Jadi 1 gelas itu adalah 1 porsi sayur. Nah, ini misalkan ada buncis, kacang merah, bayam, brokoli, jagung, dan yang lainnya. Ini adalah sayur-sayuran. Boleh di next? Nah, kalau ini 1 porsi buah. 1 porsi buah ini adalah misalkan 1 buah apel, terus 1 potong ukuran sedang, itu adalah 1 porsi. Entah buahnya dipotong maupun langsung dimakan, itu adalah tergantung dari jenis buahnya. Misalkan kalau apel, itu 1 porsi itu 1 bulet. Kalau pisang, itu 1 buah. Kalau misalkan melon, itu 1 slice ukuran sedang. Kalau misalkan salak, itu 2 buah. Karena buah itu beraneka ragam, makanya teman-teman coba diatur lagi pola makannya. Karena itu untuk menambah daya tahan tubuh juga. Boleh di next? Kelola stres pada saat pandemi. Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita stres di rumah, kita bingung harus melakukan apa, atau mungkin kerja di rumah malah bikin tambah stres. Apa sih yang harus dilakukan? Teman-teman kalau misalkan memang stres banget pada saat di rumah, atau numpuk banget kerjaan dan bingung harus melakukan apa, teman-teman bisa pertama istirahat dulu sejenak, tarik nafas dalam-dalam, buang, dan lakukan itu secara berulang sampai benar-benar tenang. Itu kita narik nafas, mengeluarkan nafas, itu sama saja kita mengeluarkan emosi yang ada di dalam diri kita. Dan juga kalau misalkan teman-teman ngerasa itu masih kurang efektif, coba alihkan dulu. Pinggirkan dulu pekerjaannya, sampingkan dulu pekerjaannya, coba cari hobi-hobi yang mungkin belum pernah teman-teman lakuin tapi pengen dilakuin. Misalkan, ya contohnya bukan jadi anak alay ya, tapi TikTok itu juga membantu sebenarnya, membantu mengurangi stres teman-teman di rumah. Karena kenapa? Kalian ngedance, terus kalian ngelihat, lucu ya, itu adalah salah satu bentuk
menetralisir diri supaya tetap bahagia atau tetap positif, nggak sampai kecenderungan stres. Dan yang penting adalah kelola tidur. Karena tidur yang banyak belum tentu berkualitas, tidur yang kurang belum tentu nggak berkualitas. Tidur yang berkualitas adalah tidur yang teman-teman tuh tidur tapi nggak mikirin apa-apa. Itu adalah tidur yang berkualitas. Dan tidur yang berkualitas yang bagus, itu bikin daya tahan tubuh kita makin nambah. Karena kalau daya tahan tubuh, itu harus dibuat dari diri sendiri, bukan dibuat dari orang lain. Bukan kita, mau nambah imunitas, kita suntik dong, nggak bisa. Karena imunitas itu adalah berasal dari diri sendiri. Kelola pikirannya supaya tidak stres, dan coba berpikir lebih positif terhadap apa yang kita alami. Walaupun kita memiliki banyak masalah, kita masih bisa tetap melakukan hal-hal yang baik, gitu, hal-hal yang lebih berpositif, supaya masalah kita tetap ternetralisir. Boleh di next? Duh, apalagi nih ya, kalau udah kerjanya di rumah, terus udah gitu kuliahnya di rumah, terus udah gitu melakukan aktivitas fisik di rumah, ataupun mau keluar niatnya mau fokus ngerjain skripsi, atau mau ngerjain laporan, mau ngerjain kerjaan, ujung-ujungnya nggak dikerjain. Karena kenapa? Karena males. Nah, ini dia nih teman-teman. Sebenarnya tuh harus lawan rasa malasmu. Bukan berarti nggak boleh malas. Teman-teman bisa malas mungkin 1 hari gitu. 1 hari full khusus untuk malas, nggak ngapa-ngapain, boleh kayak gitu. Tapi jangan sampai kelebihan, jangan sampai kelewatan. Karena kalau kalian nggak lawan rasa malasnya, itu kalian akan tetap berasa, ih males ya, ngapa-ngapain males ya. Hilangkan rasa malas ini pada saat di rumah dengan tetap produktif. Ingat, teman-teman harus punya timeline. Timeline itu kayak jadwal kerja. Terus jadi kayak udah bikin jadwal kerja, harus tahu deadline kantornya kapan, deadline tugasnya kapan. Nah, kalau deadline-nya misalkan masih seminggu lagi, ya harus dikerjain dari sekarang. Dengan apa? Dengan lawan rasa malasnya. Kita harus lawan. Kita harus punya komitmen untuk tetap tidak malas pada saat pandemi ini. Next. Nah, ini dia, tips tetap aktif di rumah. Agar kita mau aktif di rumah, gimana sih? Nih, rajin mengecek posisi duduk saat bekerja di rumah. Pastikan posisi kalian itu nyaman kalau misalkan kalian bekerja di rumah atau kalian kuliah di rumah. Ada satu space atau satu tempat yang menurut kalian, ini tempatnya oke deh kayaknya kalau saya mengerjakan di sini, ya kerjakan saja di situ gitu. Dan pastikan posisi duduknya itu benar, karena biasanya suka ada yang kerja sambil tiduran, kerja sambil di tempat tidur. Nah, sebenarnya itu kurang bagus ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian masih di tempat tidur, ujung-ujungnya bukan mengerjakan, tapi malah males-malesan. Gitu, teman-teman. Pernah dialamin sendiri mungkin ya. Tapi senyamannya teman-teman sih. Kalau memang aku bisa fokusnya di tempat tidur, oh ya sudah, tidak apa gitu. Tapi pastikan posisi bekerjanya itu nyaman. Dan beranjak dari duduk lalu bekerja menggunakan HP atau menonton TV sambil berdiri. Jadi banyak melakukan aktivitas fisik. Misalkan kalau kalian sudah duduk dari jam 8 sampai jam 9, oh boleh nih bergerak sedikit gitu. Ngerjainnya lewat handphone sambil berdiri boleh. Karena kenapa? Biar tubuh kalian tetap bergerak, nggak skak. Walaupun di kantor, kerjanya nih di kantor, kalian harus tetap bergerak. Menurut Kementerian Kesehatan itu ada himbauan untuk melakukan aktivitas fisik di jam 10 dan di jam 2 pada saat bekerja. Aktivitas fisiknya tuh kayak gimana? Perenggangan, senam-senam kecil. Kenapa? Supaya otot kalian tuh nggak tegang. Terus mengurangi stres. Itu juga penting banget sih teman-teman. Harus diterapkan di dalam diri kalian. Karena saya di sini cuma memberikan informasi, menyampaikan apa yang saya ketahui. Tapi selebihnya, teman-teman sendiri yang harus mengembangkan dan mempraktekkan. Karena ini kalau informasi tidak dibarengin dengan praktek, dia nggak akan bisa berjalan gitu dengan sebagaimana mestinya. Boleh di next?
Nah, ini dia nih contoh aktivitas fisiknya. Bisa ikut kelas olahraga online, misalkan nonton YouTube sambil bergerak-gerak bisa. Menari-nari sambil divideoin gitu. Itu juga bisa, karena itu bikin kita tambah bahagia. Cuman asal jangan berlebihan ya, teman-teman. Jangan berlebihannya, maksudnya jangan sampai kecanduan TikTok atau kecanduan yang bervideo-video senam atau joget. Tapi selama melakukannya dengan cara yang dewasa, positif, dan juga dengan cara yang benar gitu. Itu akan menambah manfaat untuk diri kita sendiri. Terus bisa juga dengan main video, terus juga main lompat tali, terus latihan penguatan otot dan keseimbangan itu juga bisa. Apapun bisa dilakukan teman-teman, kalaupun teman-teman mau untuk mencoba. Karena ini sebagai contoh aja. Selebihnya teman-teman yang mengembangkan sendiri. Teman-teman yang menyesuaikan sendiri dengan kemauannya teman-teman seperti apa gitu. Misalkan di saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 10 saya mau main video game dulu selama 30 menit. Oh, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Itu untuk mengurangi stres teman-teman dan juga untuk menambah mood teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan. Nanti dilanjut lagi jam 2 saya mau coba olahraga, oh ya udah silakan nggak apa-apa. Disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman dan kemampuannya teman-teman. Gitu. Seperti apa dan kayak gimana. Boleh next? Ya, ini dia. Kalau teman-teman merasa ada gejala-gejala COVID atau mungkin ada merasa gejala stres yang berlebihan, misalkan seperti mulai menangis, terus tiba-tiba menangis atau tiba-tiba bahagia atau mungkin gejala mood-nya kurang bagus, di PMI sendiri itu ada hotline-nya. Teman-teman bisa telepon atau WhatsApp ke nomor hotline di sini. Itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi, kita online. Teman-teman bisa bercerita, berkeluh kesah di sana, dan nanti bisa juga dicarikan informasinya gitu. Bagaimana penanganan lebih lanjutnya. Karena sebenarnya stres itu bisa dikelola dengan cara kita bercerita dengan teman kita, terus teman kita mau mendengarkan, atau mungkin kita berbagi dengan orang terdekat, atau mungkin kita bisa kelola sendiri dengan cara kita sendiri. Kalau saya sendiri, kalau misalkan saya sudah mulai stres, biasanya saya itu melakukan healing. Healing itu kayak mendengarkan musik yang memang musiknya itu musik untuk tidur, terus difokuskan dirinya, direbahin aja badannya. Nah, itu alhamdulillah sih bisa untuk menghilangkan sedikit beban gitu. Kalaupun memang teman-teman mau menangis pada masa stres ini, silakan menangis aja. Misalkan tugas banyak, padahal tugasnya sebenarnya masalahnya sepele, cuman gara-gara deadline-nya 2 hari, tapi males untuk ngerjain, terus akhirnya nangis gitu. Itu bisa disebut dengan kategori sebenarnya stres. Bukan stres berarti gila ya teman-teman, karena stres itu banyak macamnya. Nah, teman-teman juga bisa kelola itu kalau misalkan udah mengalami seperti itu, mulai ditangisi ya udah menangis aja sepuas-puasnya. Setelah menangis selesai, harus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu aja sih dari saya. Karena materinya nggak terlalu banyak ya, mungkin lebih banyak sesi tanya jawab dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Rara atas kesempatan dan sharing yang luar biasa ini ya, Pak. Dimana dari penjelasan Kak Rara tadi, kita tahu bagaimana harus beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan kebiasaan baru, kemudian bagaimana kita menerapkan PHBS, dan bagaimana kita memanajemen stres kita nih ya dengan baik, dan tetap aktif tentunya produktif walaupun di rumah aja. Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh bisa langsung di room chat. Sebentar ya, ini sepertinya udah ada ya
pertanyaannya. Boleh dari Kak Kunes Lutfiana. Kak Kunes, boleh dinyalakan mikrofonnya? Suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Sudah. Yang terkena itu tanpa gejala. Gimana sih, Kak, buat menyikapi hal tersebut sehingga kita tuh lebih aware? Terus pertanyaan yang keduanya, gejala yang timbul itu, sebenarnya ada gejala yang timbul tuh yang kayak gimana yang harus kita tuh langsung periksa ke rumah sakit. Terima kasih. Gimana tadi suaranya putus-putus, mohon maaf. Soalnya putus-putus ya. Oke, Iya. Udah jelas belum, Kak, sekarang, Kak? Udah mendingan jelas. Jadi pertanyaannya yang pertama, kan ada yang kasus terkena COVID itu nggak ada gejala tuh, Kak. Itu nyikapin hal tersebut biar kita tuh lebih aware. Itu yang pertama. Terus yang kedua, izin bertanya juga, gejala seperti apa yang muncul yang emang kayak bikin kita tuh langsung, aku harus periksa nih langsung ke rumah sakit. Kayak gitu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku langsung jawab aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana sih kalau misalkan kita orang tanpa gejala gitu ya? Karena memang yang harus diwaspadai adalah orang yang tanpa gejala. Kalau memang dia tanpa bagaimana caranya itu, yang tadi saya bilang, kenapa pemerintah ngomel, marah, bahkan sampai disuruh nyapu jalanan kalau misalkan nggak menggunakan masker. Karena memang itu adalah salah satu upaya yang dilakukan supaya kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Kita kan tadi saya bilang, kita nggak pernah tahu kita sehat atau tidak, kita bersih atau tidak. Saya juga nggak tahu nih saya bersih atau tidak, ya kan? Kamu juga nggak tahu kamu bersih atau tidak, ya kan? Nah, karena kita ini gimana? Karena kita sama-sama nggak tahu, jadinya kita menjaganya dengan cara apa? Memakai masker. Kita harus memakai masker dengan cara yang benar. Kenapa saya bilang dengan cara yang benar? Kalau kita memakai masker dengan cara yang benar, kita akan melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Kalaupun kita yang membawa virusnya, orang lain nggak akan tertular. Karena kenapa? Dia menggunakan masker. Kalaupun dia yang membawa virusnya, kita akan aman. Karena kenapa? Kita menggunakan masker. Gitu. Dan untuk yang pertanyaan kedua, gejala apa yang bikin kita harus periksa? Sebenarnya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau tes rapid, itu bisa di puskesmas dengan harga 150.000. Sekarang sudah mulai murah ya, maksudnya. Kalaupun memang teman-teman merasa gejala COVID itu seperti kayak sesak nafas, batuk, terus hampir sama kayak gejala flu, cuman bedanya dia nggak ada pilek, teman-teman ngerasa ketakutan, coba isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Jangan keluar rumah, jangan keluar kamar, dan perbaiki pola hidup dan gaya hidupnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tes COVID itu bayarnya lumayan mahal dan mungkin kalaupun teman-teman ada gejala tapi nggak kontak sama orang COVID, takutnya nggak di-cover sama BPJS ataupun yang lainnya, teman-teman coba isolasi mandiri dulu kalau misalkan teman-teman mengalami gejala seperti flu, kayak batuk, sesak nafas, demam. Nah, teman-teman bisa isolasi mandiri di kamar selama 14 hari. Nanti makanannya minta diantar sama orang tua atau minta diantar sama adik, kakak ke kamar, terus jangan keluar rumah, dan jangan lupa rubah pola hidupnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau untuk cek kesehatan, silakan langsung ke puskesmas terdekat gitu. Kalau mengalami gejala batuk, sesak nafas, ataupun demam, atau telepon call center-nya. Saya nggak tahu call center di Kota Serang sekarang berapa, bisa ditelepon ke call center. Kalau di Jakarta itu ada 112 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan mengalami gejala kayak gitu, bisa telepon ke sana, nanti akan diinstruksikan dari call center-nya gitu. Tapi sih ada dua kemungkinan, karena kenapa saya bilang kayak gitu, ada dua kemungkinan. Ada yang mengalami gejala itu tapi sebenarnya nggak positif. Kenapa? Karena dia ngerasa takut sama apa yang diberitakan di masyarakat.
masyarakat, apa yang diberitakan di media massa. Makanya dia jadi takut dan akhirnya timbullah gejala seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap positif. Pastikan benar-benar positif kalau badan kita sehat, badan kita kuat, badan kita sehat lah, intinya badan kita tuh sehat. Pastikan teman-teman harus tetap berpikir positif karena apa yang kita pikirkan itu berpengaruh dengan apa yang kita alami. Boleh di next pertanyaannya gimana? Tadi siapa yang nanya? Lupa. Kak Kunes, gimana Kak Kunes? Ya udah. Terima kasih. Makasih. Jadi sama-sama Kak Kunes. Jadi kalau misalnya untuk menghindari orang tanpa gejala, intinya kita harus mematuhi protokol dulu ya Kak. Jadi dari kitanya dari waspada dulu. Selalu menggunakan masker dan juga jaga jarak. Isolasi mandiri. Baik, selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Gema. Dari Unsera. Boleh Kak Gema dipersilakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, izin bertanya Kak. Dari tadi kan Boleh. yang saya simak materinya itu selalu bawa hand sanitizer ya. Nah, tapi yang diajarkan itu selalu yang cuci tangan. Nah, cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Pertanyaan saya, seberapa efektif antara penggunaan sabun dibanding hand sanitizer? Nah, terus apakah ada dampak penggunaan hand sanitizer yang dalam jangka waktu yang lama? Kalau emang efektif sabun, kenapa nggak digencarkan untuk masyarakat tuh selalu ditanamnya sudah penggunaan sabun aja dibanding hand sanitizer, supaya ada keterpaksaan gitu, supaya bisa mereka dengan dipaksa itu biar mau. Terus yang kedua, seberapa efektifkah dengan olahraga? Karena saya lihat waktu ada klaster baru di Bandung di sekolah TNI, itu kan ada klaster baru sekolah TNI yang tertular COVID. Tapi ketika diwawancara, mereka tidak merasakan apapun. Bahkan kondisi tubuhnya baik-baik aja, tapi dinyatakan COVID. Apakah itu dampak dari pola hidup mereka yang baik, sehingga kalau secara hasil mereka positif, tapi gejala-gejalanya tidak terasa? Itu seperti apa Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Gema. Nah, yang pertama, kenapa digencarkan hand sanitizer? Dan yang kedua, seberapa efektif ya? Seberapa efektif hand sanitizer sama cuci tangan? Kalau dibilang seberapa efektif, lebih efektif cuci tangan. Kenapa digencarkan atau ditekankan hand sanitizer? Karena nggak mungkin ada beberapa tempat-tempat umum yang belum ada wastafel-nya. Belum ada wastafel tempat cuci tangan. Walaupun sekarang udah banyak, tapi ada beberapa tempat yang memang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Makanya sebagai antisipasi membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan, selain membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan, hand sanitizer itu berguna untuk menyemprotkan apa yang, misalkan kita mau duduk di kafe nih, kita semprotin di mejanya supaya emang bersih, dan di kursinya supaya kita terhindar lebih warning gitu terhadap diri kita sendiri gitu. Makanya digencarkan juga membawa hand sanitizer. Selain itu juga diadaptasi kebiasaan baru juga ada dianjurkan untuk membawa sabun untuk cuci tangan. Kalau misalkan memang ada air yang mengalir. Kalau memang tidak ada air yang mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi penting banget sih dibawa. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak bawa, udah nggak ada tempat cuci tangan, kita nggak ada hand sanitizer, kita mau cuci tangannya gimana? Itu sih kenapa digencarkannya seperti itu. Gitu. Kalau efektifannya sih efektif cuci tangan. Cuma balik lagi ke masyarakat gitu, dan tergantung bagaimana kita memberitahukannya ke masyarakat seperti apa. Gitu. Intinya yang dibawa hand sanitizer dan sabun itu kalau misalnya nggak ada airnya, ya bisa pakai hand sanitizer. Kalau ada airnya, silakan cuci tangan. Itu kembali lagi ke teman-temannya masing-masing. Kalau dampaknya terhadap tangan, ada nggak pengaruh dan juga bikin tangan jadi apa gitu? Sebenarnya sih enggak. Saya dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan, sering banget menggunakan hand sanitizer. Alhamdulillah sih tangannya nggak kenapa-napa, cuman mungkin
karena sering banget cuci tangan, jadi lebih kering tangannya. Gitu. Itu aja sih mungkin dampaknya, tapi dampak untuk besarnya ke tangan sih nggak ada sih. Terus pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Lupa. Apa Yang ya, Gemma? olahraga, Kak. Yang Oh olahraga iya, kan oh iya. di Bandung itu klaster yang Oh iya, TNI. iya. Iya, yang TNI ya. Nah, TNI kan memang dia yang tadi saya bilang, daya tahan tubuh orang itu masing-masing orang berbeda. Daya tahan tubuh Gemma sama saya belum tentu sama. Misalkan Gemma karena rajin olahraga, sering beraktivitas fisik, terus mengkonsumsi buah dan sayurnya juga rajin, tidurnya juga bagus, si Gemma jadi lebih sehat. Tapi padahal Gemma positif gitu. Tapi nggak berasa gejalanya. Nah, yang kayak gitu sebenarnya wajar ya, dan nggak banyak orang juga. Bukan karena polanya dia nggak sehat. Jadi ini virus kan nggak kelihatan. Namanya juga virus, nggak kelihatan kanan kirinya. Dan virus ini tuh katanya ada melalui udara, terus juga melalui droplet. Nah, kita nggak pernah tahu nih, apakah dia minum satu gelas dengan orang lain itu barengan, atau mungkin dia tidak menjaga jarak, atau mungkin pada saat dia beraktivitas fisik tidak memakai masker. Kita kan nggak pernah tahu tuh kayak gimana kehidupan di sekolah sana, ya kan? Nah, makanya itu sih kalau saya sih lebih kayak sebenarnya bukan pola hidupnya yang nggak sehat. Mungkin pola hidupnya sudah mulai sehat, udah bagus, karena dia nggak ada penyakit penyerta dan juga dia nggak ada gejala gitu. Cuman mungkin karena ada beberapa yang tidak diterapkan protokol dari pemerintah sehingga bisa tertular gitu. Kalau misalkan Gemma positif tapi nggak ada gejala, saya juga positif nggak ada gejala, kita sama-sama pakai masker, kita sama-sama jaga jarak, itu insya Allah sih maksudnya nggak akan tertular. Apalagi kalau daya tahan tubuh Gemmanya bagus, virusnya juga jadinya nggak bisa masuk dengan mudah. Gitu. Pasti nunggu daya tahan Gemmanya udah nggak bagus baru bisa masuk gitu. Itu sih Gemma dari saya. Terus Kak, kenapa nggak pola itu dijadiin sistem pola pemaksaan kalau untuk PHBS? Kenapa? Apakah karena ada kontranya atau gimana? Kan sesuatu yang dipaksakan secara berulang-ulang itu akan menjadi habit. Kalau habitnya baik itu kenapa nggak kayak di Singapura itu kan mereka peraturan kenapa menurut karena dipaksakan gitu. Kenapa ketika promosi kesehatan tidak bahasnya pemaksaan kayak tadi aja lebih baik sabun. Kenapa nggak memang ya yang digencarkan hanya sabun aja gitu tuh Pak. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Balik lagi ya teman-teman, Gemma. Jadi gini loh, emang sih kalau dalam teori perilaku ya, teori perilaku itu promotor kesehatan itu dilarang untuk memaksakan. Dimanapun juga dilarang untuk memaksakan, karena perubahan perilaku itu datang dari diri sendiri. Dan datang dari kemauan sendiri. Memang itu bagus banget kalau dipaksakan untuk jadi habit. Ya emang benar bagus. Tapi masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat luar negeri yang lainnya. Karena masyarakat Indonesia itu memiliki beberapa pola. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya kalau di Jakarta, daerah urban, daerah perkotaan. Ada beberapa yang di daerah-daerah yang lain, mungkin daerah Cianjur, nah dia tuh lebih kayak perdesaan. Nah itu polanya akan berbeda. Nggak mungkin kita samakan, ayo kita paksain gitu. Dan kita paksain nih untuk mereka harus cuci tangan pakai sabun. Keluar nih pengumuman pemerintah, semua wajib mencuci tangan pakai sabun gitu kan. Tapi nggak ngelihat nih kondisi di lapangannya gitu. Bisa aja kalau di Jakarta mah bisa aja gitu, gampang. Kita banyak kayak NGO, LSM yang mungkin bisa ngebantu kita untuk menyiapkan toran-toran air. Gitu. Tapi belum tentu di daerah ada hal yang sama gitu. Ada kemudahan yang sama gitu. Pasti di daerah itu prosesnya akan lebih panjang lagi. Gitu. Dan nggak bisa kita memaksakan langsung gitu. Jadi menurut saya sih karena memang pemerintah sudah mengupayakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, nah tinggal masing-masing masyarakatnya sendiri sih kayak gimana menyikapinya. Gitu. Mungkin aja dari satu orang seperti Gemma yang sekarang ini yang
benar-benar iya harus dipaksain nih gitu. Misalkan Gema menerapkan di lingkungan rumahnya aja, itu lingkungan rumahnya itu sudah melakukan perubahan perilaku, dan perubahan perilakunya diterapkan lagi oleh orang lain dan yang lainnya, itu diharapkan bisa menyebar lebih luas lagi sih Gema. Kayak gitu sih upaya yang dilakukan. Kayak sekarang nih, sebenarnya bagus banget sih webinar yang diadakan Untirta kemarin, webinar yang diadakan oleh KKM sekarang. Karena kenapa? Dari beberapa orang nih yang hadir, tadi saya ngelihat ada 36 kalau nggak salah, ada 38 bahkan sekarang, ada 38 yang hadir. Saya berharap 38 ini jadi pionir gitu. Jadi ujung tombaknya teman-teman yang lain, atau ujung tombaknya tenaga kesehatan, ujung tombaknya pemerintah untuk menerapkan perilaku hidup bersih. Memaksakan di lingkungannya masing-masing. Dengan gayanya kalian masing-masing. Harapannya sih seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kalian menerapkan di lingkungan rumah kalian, tetangga kalian ada yang menerapkan lagi di lingkungan yang lain, itu bisa membuat klaster-klaster positif yang lebih baik gitu. Itu aja sih Gema dari saya. Mungkin mau ditanya. Gimana Kak Gema? Cukup lah, terima kasih. Ya. Jadi Ya, lebih makasih baik banyak ya Gema. Oh, sangat kritis banget. ya, mantap. Jadi kalau misalnya ditanya sabun atau hand sanitizer, lebih baik sabun, tapi harus standby hand sanitizer, dikhawatirkan tidak ada air begitu ya kalau kita sedang berpergian keluar. Kemudian tadi untuk pemaksaan terkait PHBS gitu ya, dipaksakan. Berarti kita lebih kepada bagaimana pola dari kita sendiri dulu nih, dari kebiasaan kita, kemudian bagaimana kita mengajak lingkungan sekitar kita, keluarga kita, dan bahkan sampai kalau bisa satu kelurahan atau kecamatan gitu. Jadi sehingga yang tadinya dari diri kita sendiri kemudian bisa menular gitu. Jadi untuk kita wajib mengajak rekan-rekan untuk melakukan atau PHBS ini, menerapkan PHBS. Selanjutnya nih Kak, dari Dila Meilani. Silakan untuk Dila Meilani. Boleh di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Kan sekarang ini kan banyak virus-virus kayak gitu tuh ya, Kak. Terus kan kebanyakan kayak kita mencegah kayak misalnya social distancing kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari alternatif lain itu ada nggak sih, Kak, untuk mencegah virus agar nggak masuk gitu ke dalam tubuh kita? Misalnya kayak dengan minum vitamin atau memberikan suplemen gitu, misalnya untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Kayak kemarin tuh Kak, di apotek tuh kan kayak vitamin C segala macam itu tuh kayak habis gitu sama orang kan untuk beli, kata untuk apa sih, meningkatkan kekebalan tubuh biar vitamin C katanya kayak gitu. Nah, emang itu tuh alternatif apa enggak sih Kak gitu? Itu tuh efektif apa enggak gitu, alternatif kayak gitu sebenarnya. Terus ada lagi? Mbak Dila? Halo? Iya, udah. Iya. Udah ya? Iya, kalau aku coba jawab ya. Kalau menurut pendapatku sih, kalau misalkan vitamin C, itu kita harus tahu dulu vitamin C itu fungsinya untuk apa sih. Nah, setelah dibaca dan dikaji, vitamin C itu untuk menambah daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan jika ada flu atau gejala penyakit yang lainnya gitu. Tapi saya sih, kalau saya pribadi sih, saya tidak menganjurkan untuk sering-sering mengkonsumsi vitamin C. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman harus ngerubahnya itu dari pola makannya, pola makan, pola hidupnya. Kayak sekarang biasanya sering-sering makan junk food, fast food, nah itu dikurangin, jadi lebih makan banyaknya itu sayur, buah, atau mungkin makan buah yang banyak mengandung vitamin C, seperti jeruk, apel, bisa juga. Terus, makan makanan yang bergizi sih. Kalau saya sih lebih menerapkan kayak ke pola dan gaya hidupnya aja sih yang dirubah untuk menambah daya tahan tubuh, dibandingkan lebih sering mengkonsumsi vitamin C. Karena kenapa? Mengkonsumsi vitamin memang bagus kalau memang kita butuhkan banget. Tapi
balik lagi, obat itu kan dari kimia ya. Dan kita nggak pernah tahu tuh isi dan bentuknya seperti apa. Nah, makanya sih lebih baik sih kalau saya menyarankan yang alami-alami aja. Kayak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, terus juga mengkonsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup juga. Itu bisa membantu sih untuk mengurangi itu semua. Kalau vitamin sih, kalau menurut saya sih, itu jadi opsi terakhir. Kalau benar-benar kayak ngerasa, ini kayaknya saya butuh deh vitamin. Karena kan yang ngerasain diri kan kita sendiri ya. Jadi kita tahu nih posisi tubuh kita pada saat yang enak, pada saat yang nggak enak kita tahu gitu. Kalau misalkan ngerasa kayaknya saya butuh vitamin deh, ya udah beli vitamin C. Tapi kalau kayaknya saya bisa deh cuman ngerubah pola hidup saya aja, ya silakan dicoba. Itu aja sih Dila. Iya, Kak. Jadi intinya nggak terlalu ngaruh gitu ya, Kak. Jadi lebih ke pola makan kita sendirinya. Untuk kita. Ya. Iya. Ya, Dan Kak. juga pola pikiran sih, Dila. Kalau misalkan pikirannya tetap stay positif aja gitu. Maksudnya pastikan diri kalian tuh tetap bahagia, jangan galau, jangan stres gitu. Itu ngaruh juga ke badan. Badan jadi lebih sehat dan juga lebih kayak ngerasa, ya udah nggak kenapa-napa kok. Tetap pengaruh dari pola pikirnya juga. Jangan sampai stres ya, Dila. Thinking ya, Kak. Iya, betul. Makasih, Kak. Sama-sama. Iya. Bagaimana Dila tadi udah cukup jelas ya terkait jawabannya. Jadi memang kalau misalnya vitamin yang nggak ada, kita bisa ganti dengan makan makanan yang sehat gitu ya. Seperti buah dan sayur. Jadi kadang memang suka disepelekan ya oleh teman-teman juga, termasuk saya mungkin ya. Kadang makan buah atau sayur itu nanti akhirnya tidak termakan. Jadi kita semua harus selalu ingat minimal 1 minggu itu ada gitu ya Kak Rara ya. Ada yang dikonsumsi. Sebenarnya sih jangan minimal 1 minggu sih. Sebenarnya 1 hari itu harus ada konsumsi buah dan sayur. Karena karena saya menerapkannya kayak kemarin, menurut saya agak lebih hemat ya untuk anak kosan, apalagi lebih hemat karena kalian beli sayur, wortel, terus kayak buncis itu bisa harga 14.000, itu bisa untuk 2 hari dan itu masing-masing 3 kali makan. Itu aja tuh udah lumayan gitu loh. Karena kenapa? Ya tubuh kita memang butuh asupan itu gitu. Dan nggak mungkin kita ganti dengan asupan yang lain gitu. Kalaupun memang kalian mau konsumsi vitamin, ya saya sih nggak apa-apa. Cuman saya lebih prefer dan lebih menyarankan untuk mengkonsumsi buah dan sayur gitu. Jadi 1 hari harus gitu ya Kak? Ya. Harus karena kan konsumsi sayur dan buah. 5 porsi 1 hari, 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Siap. Baik, terima kasih Kak. Terus kemudian ada lagi nih Kak dari Iva. Silakan kepada Iva. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini ya, ingin bertanya sih sebenarnya, siap ingin bertanya. Jadi gini, kita itu, saya pengen mengulas pertanyaan dan penjelasan yang tadi tentang mengenai makanan dan juga cara pola hidup sehat. Kita sedang berada di rumah nih, dan beraktivitas seperti biasa gitu ya. Makan makanan dengan pola hidup yang sehat, terus beraktivitas dengan pola hidup yang sehat, cuci tangan dan memakai masker sebagainya. Tetapi ketika kita kedatangan saudara dari luar dengan menggunakan transportasi umum, sedangkan dia di dalam mobil itu berdesak-desakan walaupun memakai masker, nah otomatis si virus itu akan menular terhadapnya kan? Nah, kan tata cara supaya terhindar dari tularan virus itu kan jaga jarak, social distancing, dan memakai masker. Dan juga bersih dari segala hal kotor gitu ya. Intinya gitu. Dengan cara itu kita bisa, padahal kegiatan di luar pun banyak gitu. Dalam arti, walaupun kita udah ikhtiar dengan cara pola hidup yang sehat gitu. Tapi masih ada aja keganjalan di dalam hal itu gitu. Intinya
kita itu menghindari apa mencegah gitu tuh dengan tata cara seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Ya. Oke, kalau misalkan ya terima kasih Iva. Kalau misalkan ada saudara yang datang ya ke rumah gitu, lagi main kan ya? Iya. Gimana nih dia habis dari tempat-tempat umum kan, maksudnya dari angkutan umum, dari desak-desakan dan segala macamnya. Nah, pastikan kan tadi saya bilang ada beberapa tas di isi tas new normal itu, salah satunya itu bisa kalian bawa adalah baju ganti. Kenapa? Nah, si yang tamu yang tadi datang bisa kalau misalkan saudara bisa disuruh mandi dulu untuk berlama-lama di rumah. Tapi kalau misalkan dia tamu yang tidak terlalu dekat sama kita, itu bisa juga kita suruh tunggu di luar, kita ngobrol dengan jaga jarak, tapi dengan menggunakan masker juga. Kenapa? Untuk menghindari atau mengurangi atau mencegah klaster baru ya. Walaupun sebenarnya harusnya ya, kalau saya sih kayak Lebaran kemarin aja saya nggak kunjungan kemana-mana. Padahal saya asli Betawi. Kalau Betawi itu kalau Lebaran tuh seminggu nggak kelar. Karena harus datang kunjungan ke sana. Tapi karena lagi pandemi, jadi kita tidak ada kunjungan kemana-mana gitu. Dan emang tetap stay di rumah dan alhamdulillah sih nggak ada tamu yang datang ya. Gitu. Cuman kalau memang ada tamu yang datang, kita suruh tunggu di luar, kita ngobrol di luar. Nanti setelah tamunya keluar, mungkin pastikan ventilasi udaranya bagus juga. Sinar matahari masuk supaya untuk lebih mencegah lebih baik sih. Tapi jangan di depan orangnya, kita usir kayak, jangan datang dong gitu, jangan gitu juga sih. Nggak enak kan orang udah datang jauh-jauh ya. Nah, bisa juga menerapkannya kayak gitu sih. Kayak dia datang kita terima, terus sebelum dia masuk ke bagian latar atau bagian depan rumah, cuci tangan dulu. Habis setelah cuci tangan, kalau di hotel ya, kemarin saya ke hotel, itu saya disemprotin disinfektan di sepatu, terus sama di tas disemprotin gitu, supaya untuk menghindari virus itu masuk, gitu sih. Iva. Ada yang kurang? Ada nih. Jadi gini ya. Yang namanya kita orang hidup atau orang terbiasa dengan tata cara yang istilahnya tidak seperti itu. Pasti kita merasa canggung dengan yang namanya kegiatan yang tidak biasa gitu tuh. Menyinggung lah istilahnya. Ada rasa yang tersinggung gitu. Kira-kira, mohon maaf ya berisik. Kira-kira ada cara lain nggak selain cara itu supaya orang tidak merasa tersinggung? Ya, itu dia yang tadi saya bilang, kalau memang nggak bisa disemprotin disinfektan di dalam dirinya, ya udah kita tetap terima, kita suruh duduk, tapi jangan sampai masuk ke dalam rumah. Maksudnya sampainya ke latar aja, depan rumah atau halaman ya. Ngobrolnya sini aja yuk gitu. Ngobrolnya sini aja, terus deh gitu, tetap ngobrolnya pakai masker, tetap disediain minum, jangan sampai nggak disediain minum, kasihan kehausan kan. Tetap disediain makanan, tapi jangan lupa kayak, sebelum megang, kalau bisa cuci tangan dulu dong, gitu. Biasanya sih orang-orang karena, maksudnya udah pandemi kayak gini ya, karena udah paham kali ya, jadi kalau kemarin tuh teman saya datang, dia udah paham sendiri, kayak, gue cuci tangan dulu, terus udah cuci tangan, baru ngobrol-ngobrol di depan, udah. Karena udah kayak gini, udah keadaannya udah kayak pandemi gini, beberapa orang sudah sadar. Cuman masih ada sebagian orang yang tidak sadar dan menganggap virus ini nggak ada gitu. Padahal virus ini sebenarnya ada. Ya tergantung bagaimana kamu menyampaikan kepada tamunya yang datang ke rumah. Itu sih menurut saya. Ya, gimana? Ada lagi, Iva? Ada lagi. Oh, ada lagi ya, boleh. Udah capek belum? Ya. Oh, belum dong. Supaya masalahnya atau apa namanya? Tetap ketemu gitu solusinya ya. Iya, tetap ketemu. Ya, boleh. Gini. Iya.
ketika kita lupa untuk membawa salah satu alat yang berbentuk hand sanitizer ataupun berbentuk alat cuci tangan apapun, nah ketika orang itu orang tinggi lah istilahnya, kalau lebih tua lah istilahnya gitu tuh, dia tuh nggak enak lah kita kalau misalkan salaman seperti orang juara gitu tuh, main tonjok atau jauh-jauhan, kan gak enak kalau sama-sama ibaratnya ya muhrim lah gitu tuh, sama bapak atau sama siapa, itu kan gak enak ya kalau iya benar. Nah solusinya supaya orang tua itu paham, itu apa kira-kira sikap kita, apakah berbicara dulu, menerangkan dulu Bapak sekarang ini musim COVID-19, jadi kita harus berselaman COVID dengan cara menonjok atau jaga jarak, seperti itu. Apakah seperti itu? Apakah kita beri kode apa gimana? Kalau orang tua itu kan nggak tahu yang namanya media sosial, nggak tahu yang namanya berita di TV. Kalau misalkan dia itu kebiasaannya seperti itu, itulah yang dia lakukan, kan gitu. Nah, solusinya seperti apa kira-kira? Kalau dia seperti itu, dia orang tua, kebetulan kemarin yang datang juga tamu saya orang tua, itu paman saya datang juga ke rumah. Nah, itu dia pada saat datang, dia udah sadar sendiri sih, maksudnya kalau memang nanti ketemu orang tua yang tidak sadar untuk cuci tangan atau tidak membawa hand sanitizer, ya bisa diarahkan dulu aja ke kamar mandi, atau mungkin diarahin, kalau kalian ada hand sanitizer di rumah, mungkin diarahin, Pak, punten gitu, Pak maaf ya gitu, ini cuci tangan dulu, maaf ya Pak gitu. Ya bisa melakukan cuci tangan dulu kayak biasa, dianya juga saya yakin sih maksudnya paham gitu, maksudnya kalau walaupun dia orang tua ya, dia paham gitu. Kalaupun dia nyeleneh atau dia ngomong, lu percaya aja sama COVID gitu kan, ya mencegah apa dibandingkan mengobati gitu, ya gitu aja, maksudnya kayak bahasa-bahasa yang mungkin ngenakin dari orang tuanya gitu, jangan sampai dia merasa tersinggung dengan apa yang kita sampaikan gitu. Disesuaikan aja karena setiap orang pasti beda-beda gitu. Gitu sih, Fa, maksudnya. Tetap dijelasin aja sih, namanya orang tua ya mau gimana lagi kan, dan emang kondisinya lagi kayak gini, kita juga harus bisa mencegah gitu, dan jangan sampai kita juga terpapar gitu. Kan nggak enak juga, misalnya kalau kita terpapar sendirian nanti di rumah sakit, ya kan, cuman gara-gara tamu datang gitu. Nah, itu dia sih. Tapi Iva, pastikan juga daya tahan tubuh kamunya itu, dan daya tahan tubuh kamu dan keluarga itu juga bagus. Yang makanya saya tadi bilang, kalau kalian polanya bagus, insya Allah sih virus nggak akan mudah untuk masuk gitu. Ya balik lagi, ini kan virus ya. Virus, jadi virus ini memang suatu waktu bakalan bisa hilang gitu. Nggak mungkin nggak hilang gitu. Kalau memang daya tahan tubuhnya bagus gitu. Itu sih, Fah. Ada lagi, Fah? Ada, masih ada nih. Boleh. Apa? Boleh. Satu lagi boleh nggak? Boleh ya, satu lagi. Boleh. Jadi gini, cara menghindari COVID itu kan dengan cara social distancing. Itu cara dohirnya itu mencuci tangan, pakai hand sanitizer, ya kan, jaga jarak dan lain sebagainya. Apakah artinya selain cara dohirnya gitu? Nah, bagaimana cara batinnya seperti apakah kita harus mengambil wudhu setiap hari atau setiap 5 waktu, tapi lebih gitu tuh? Apakah dengan cara mandi yang biasanya 3 kali jadi 10 kali atau 11 kali gitu kan? Cara batinnya itu seperti berdoa kepada Yang Maha Kuasa seperti apa, dan apakah ada doa-doa tertentu gitu tuh? Kira-kira gimana itu? Solusinya? Ya kalau misalkan soalnya gimana Pak? Jadi kamu mau kan emang kan cara dari pemerintah adalah menjaga jarak dan segala macamnya. Terus adakah cara lain ya kan untuk lebih baiknya gitu kan? Iya, internalnya lah, bahasa ininya internalnya. Kalau dohir kan eksternal gitu.
Internalnya Kalau seperti untuk apa? yang tadi saya jelasin sih, maksudnya kalau untuk diri sendiri sih ya tetap maksudnya kelola pikirannya jangan sampai stres, karena daya tahan tubuh sih sebenarnya. Kenapa benar-benar kayak digencarkan, ayo jaga ya daya tahan tubuhnya supaya tetap bagus. Karena kenapa supaya virus itu tidak mudah masuk. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, virus itu tidak mudah masuk. Dan kalau misalkan memang sesering mungkin cuci tangan, ya memang iya sekarang harus lebih sering lagi cuci tangan. Tapi kalau sampai 10 kali mandi, berarti kamu 10 kali keluar gitu. Iya. 10 kali keluar dalam 1 hari. Disesuaikan aja sih, Iva, sama aktivitas fisik kamu. Misal, aktivitas di luar kamu. Misalkan kamu kuliah dari pagi sampai sore. Sore pulang ya udah mandi. Terus kalau misalkan kamu mau keluar lagi, keluarnya kemana nih? Misalkan mau ke pasar, atau mau main game, atau mau ke rumah temen. Pulang dari sana mandi. Kayaknya kalau 10 kali mandi dalam 1 hari, kayaknya impossible. Kecuali kalau kamu benar-benar 10 kali keluar. Maksudnya 10 kali keluar nih, bolak-balik gitu. Terus mandi gitu. Tapi emang itu yang harus kita jaga. Karena memang kalau misalkan kita nggak mandi setelah keluar, kita nggak tahu nih tangan kita yang sebelah sini bersih atau enggak. Kita nggak lihat gitu kan. Balik lagi, virus ini tidak terlihat, Iva. Jadi pastikan lebih menjaga diri gitu. Karena menurut data Riskesda saja ya, dulu masyarakat itu nggak mau cuci tangan pakai sabun, nggak mau cuci tangan. Itu angka cuci tangan itu masih di bawah angka 100. Tapi setelah pandemi, itu banyak yang melakukan cuci tangan lebih giat lagi. Jadi ada penaikan prevalensinya gitu loh. Jadi ya menjaga dirinya lebih kayak gitu sih. Dan kalau wudhu, ya saya sih menganjurkan sih karena memang bagus ya. Kalau kamu menjaga wudhu kamu, itu bagus. Menjauhkan kamu juga dari hal-hal yang negatif gitu. Jadi nggak suka salam-salaman sama cewek-cewek ya. Ya Iva ya. Ya kan. Jadi kan. Ya kan jadi. Nah, jadi kan. Jadi kan maksudnya bisa menjaga diri gitu lebih baik lagi gitu dengan menjaga wudunya. Jadi kalau setiap perempuan yang mau nyolek kan, maaf saya punya wudu gitu. Ya kan bisa kayak gitu juga. Kita muhrim ya gitu. Ya bisa juga kayak gitu, Iva. Maksudnya disesuaikan aja sama kebutuhan kamu sendiri. Pemerintah sudah memberikan protokol dan beberapa anjuran, juga beberapa gencaran promosi mengenai adaptasi kebiasaan baru. Kamu sesuaikan dengan keadaan kamu, dengan kebiasaan kamu juga yang dulu digabungkan dengan kebiasaan yang baru melalui protokolnya pemerintah harusnya gini. Oh berarti gue nggak bisa kayak gini lagi, gue nggak bisa begini lagi gitu. Tapi gue ganti dengan cara seperti ini gitu. Lebih kayak gitu sih, Fa. Gitu. Ada lagi, Fa? Mungkin kalau ada lagi, Iva bisa nanya di luar webinar. Nggak apa-apa. Siap. Iya. Ntar bisa lewat Instagram juga bisa ya, Kak Rara ya? Oh iya, bisa. Nanti saya jawab. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak. Ibu ya? Oke. Sama-sama. Semoga Iya, betul. penjelasannya menjadi manfaat buat kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Semangat. Oke, terima kasih. Jadi, kalau misalnya, ya terima kasih Kak Iva. Jadi bukan lagi, mungkin mereview ulang kalau misalnya ada tamu yang datang dari jauh, mungkin yang tadi dijelaskan oleh Kak Rara di materi sebelumnya, di slide sebelumnya, ada tata cara kalau datang keluar rumah. Itu harus seperti apa, nanti bisa dipraktekkan. Ya, dan juga mungkin sekarang ini memang harus tidak malu untuk saling mengingatkan gitu. Karena kalau misalnya malu kemudian dipendam, tapi teman-teman di luar sana banyak yang melanggar, kita tahu tapi kita diem aja gitu. Itu juga kita salah. Jadi jangan pernah malu untuk mengingatkan walaupun ke orang yang lebih tua dari kita. Seperti itu ya Kak Iva. Dan itu ya yang tadi menjaga air wudhu itu juga bagus. Teman-teman juga bisa mengikuti dari Kak Iva juga nih. Supaya tidak bersentuhan, jadi menjaga jarak begitu ya. Siap, Ibu Intan. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya kepada Rara yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Dan di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:48, sudah saatnya kita mengakhiri webinar pada kesempatan ini. Jadi untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, itu bisa ditanyakan di lain kesempatan atau bisa melalui Instagram dari Karara atau bisa menghubungi nomor Karara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mungkin sedikit menyimpulkan terkait pembahasan kita kali ini, di mana mengenai sehat dan produktif di era AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Di mana di poin sehat tadi kita sudah mendengar dan juga mengetahui terkait bagaimana kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, seperti untuk mencegah pandemi ya, mencegah virus corona tertular, seperti rajin berolahraga, minum air putih, kemudian makanan yang bergizi, dan menghindari aktivitas atau mengkonsumsi makanan yang dapat menurunkan daya imun tubuh kita. Dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri kita. Kemudian kita juga dapat mengetahui tadi terkait dengan bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru kita. Saat kita ke kantor, ke sekolah, kemudian ke pasar, dan bagaimana ketika kita kembali lagi ke rumah, itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Dan ada tips nih, tips untuk sehat di masa pandemi. Yang pertama tadi di rumah aja, kemudian konsumsi makanan sehat, gizi seimbang, makan sayur dan buah-buahan, kemudian mengurangi konsumsi alkohol, gula, dan juga kafein. Untuk teman-teman yang masih merokok, stop merokok atau kurangi merokok. Dan jika WFH, sisihkan waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir, aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit, itu setiap harinya. Dan tentunya di poin produktif, tadi juga kita dijelaskan bagaimana kita memanajemen stres kita dengan baik, dengan beristirahat dan mengatur nafas kita secara terus-menerus sampai kita membaik. Gitu. Kemudian melakukan aktivitas yang yang dapat sesuai dengan hobi, aktivitas sesuai dengan hobi dan yang dapat meringankan stres kita. Kemudian kelola tidur yang baik, ini penting sekali teman-teman karena banyak yang begadang bahkan tidur sampai subuh, tidurnya cuma subuh maksudnya di waktu subuh. Jadi kelola tidur yang berkualitas ini sangat baik dan tentunya berpikir yang positif. Nah, untuk melawan rasa malas, teman-teman harus memiliki timeline. Jadi tidak ada kata malas karena teman-teman sudah memiliki atau membuat timeline jadwal teman-teman. Dan tentunya untuk tetap aktif, teman-teman harus mengecek posisi tubuh teman-teman ketika sedang melakukan aktivitas di rumah dan melakukan banyak aktivitas fisik seperti kalau menonton sambil melakukan aktivitas kecil-kecil seperti itu. Dan tentunya untuk kita semua jangan lagi-lagi selalu ingatkan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan karena kalau kita tidak mematuhi protokol lantas mau sampai kapan pandemi ini, karena pemerintah tanpa bantuan dari kita, dari masyarakat sendiri, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga perlunya kerjasama, baik ada antar masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Dan jangan pernah malu untuk mengingatkan kepada teman-teman kita, karena tugas kita di sini saling mengingatkan dan juga saling mengajak untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menerapkan protokol kesehatan. Baik, mungkin itu kesimpulan dari saya. Teman-teman di sini bisa menyimpulkan versi teman-teman masing-masing. Begitu. Baik, mungkin sebelum ditutup dari Karara ada closing statement mungkin? Mungkin ini ya jangan lupa bahagia. Ya. Karena di dalam tubuh, maksudnya kalau kita bahagia, pikiran kita bahagia, bukan berarti nggak ada pikiran ya, nggak ada masalah. Pasti setiap masalah pasti selalu ada. Manusia nggak mungkin nggak ada masalah, pasti selalu ada masalah. Ya, kalau kita tetap memahaminya dan menyikapinya dengan cara bahagia, insya Allah sih terhindar dari segala macam penyakit sih. Yang ada badan makin gemuk, makin subur. Jadi jangan lupa bahagia. Jadi teman-teman kuncinya satu, jangan lupa bahagia.
Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Rara Afiani selaku narasumber kita pada hari ini, yang ilmunya sungguh luar biasa, memberikan aura positif ya, memberikan respon positif untuk kita supaya ingat selalu PHBS dan protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Rara dan terima kasih kepada panitia KKM kelompok 56. Terima kasih juga kepada para peserta yang masih bergabung sampai saat ini, sampai akhir webinar ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya Intan Laila Sari selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Intan Laila Sari selaku moderator yang telah membantu acaranya webinar kali ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Rara yang telah memberikan materi mengenai pola hidup sehat dan produktif ya Kak di era AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebelum ditutup mungkin kita akan mengadakan foto bersama. Oleh karena itu diharapkan kepada peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Yuk, ya, kepada peserta webinar, tolong diaktifkan kameranya karena kita akan adakan sesi dokumentasi. Untuk panitia mungkin bisa di screenshot. Saya hitung dalam hitungan 3 ya. Udah pada nyalain kan ya ini? Ya, panitia mohon di screenshot ya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya Kak ya. Ya, kita sekali lagi foto. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan webinar kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada Saudara Intan yang telah memandu jalannya webinar, dan kepada Kak Rara juga yang telah mengisi materi dalam webinar kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah gabung. Terima kasih Kak Eka, Kak Intan. Ya. Oh ya, untuk tadi hadiah akan dihubungi oleh panitia jika nanti akan dihubungi oleh panitia ya yang menang hadiahnya. Untuk sertifikat akan dibagikan H+4 ya Kak? Nggak tahu. Jadi